Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairotun Nisa dengan NIM 2341104021116 dari 5 PAIH. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub Akhlak, yaitu membaca salah satu kitab yang berkaitan dengan akhlak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu bab dalam kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam bab Adabul Muta'allimi, yaitu bab adab seorang murid dalam belajar. Langsung saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul Muta'allimi ai hadza utawi iki iku bab kang mertelaaken pira-pira tata kramane wong kang belajar. Lil muta'allimi iku tetep kaduwe wong kang belajar adabun utawi pira-pira tata krama. Suwiji fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'allim. Wa adabun lan pira-pira tata krama ma ustadzihi sartane gurune muta'allim. Wa adabun lan pira-pira tata krama ma ikhwanihi sartane pira-pira kancane muta'allim. Amma adabuhu anapun utawi pira-pira tata kramane murid fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'allim. Fakatsiratun mongko iku akeh. Minha iku setengah saking katsirah tarkul ujbi utawi ninggal ujub. Wa minha lan iku setengah saking katsirah at-tawadhu utawi andap asor. Fasidqu lan temen. Liyakuna supaya ono sapa muta'allim ono iku mahbuban wong kang den demeni. Mausuqon tur kang dipercaya bihi kelawan muta'allim. Wa minha lan iku setengah saking katsirah ayyakuna utawi yen to ono sapa muta'allim ono iku waquran wong kang anteng fi misyatihi ing dalem tingkah lumakune muta'allim. Wadon tur kang ngeremaken torfahu ing peningale muta'allim anin nadhuri saking peningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken. Wa ayyakuna lan yen to ono sapa muta'allim ono iku aminan wong kang kena dipercaya alama ing atase barang utia kang diparingake hu ing ma minal ilmi saking ilmu. Fala yajibu mengko ora kena jawab sapa muta'allim bi ghairi ma kelawan saliyane perkara ya'rifu kang weruh sapa muta'allim ing ma. Wa amma adabu lan anapun utawi pira-pira adabe muta'allim ma ustadzihi sartane gurune muta'allim. Faminha mengko iku setengah saking adabuhu ma ustadzihi ayya'taqida utawi yen to nekadakan sapa muta'allim anna fadlahu ing temen satuhune keutamaane ustad iku akbaru luwih gedhe min fadli walidayhi saking keutamaane wong tua loro alaihi ing atase ustad li'annahu krana temen satuhune ustad iku yurabbi didik sapa guru ruhahu ing ruhe muta'allim. Amin halan iku setengah saking adabuhu ma ustadzihi al khudu'u utawi andap asor amamahu ing dalem ngarepe guru wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem mulange guru bil adabi kelawan tata krama wa husnil isghai lan bagusi nenglengake ilama marang barang yaquluhu kang dawuh sapa guru ing ma. Wa min halan iku setengah saking adabuhu ma ustadzihi tarkul mizahi utawi ninggal guyonan wa alla yamdahalan yen to ora ngelem sapa muta'allim wairahu ing saliyane ustad minal ulama'i bayane saking pira-pira ulama bihadratihi kelawan ngersone guru makhofatan krana wedi apa ayyufhama yen to mahami sapa ustaduhu gurune muta'allim anahu ing temen satuhune kelakuan yadzumuhu iku ngremehake sapa murid ing guru. Wa minha lan iku setengah saking adabuhu ma ustadihi alla yasuddahu utawi yen to ora nyegah ing muta'allim opo alhaya'u isin anis suali saking takon amma saking perkara la yarifu kang ora weruh sapa muta'allim ing ma. Wa minha lan anapun utawi pira-pira tata kramane murid ma ikhwanihi sartane pira-pira kancane murid. Wa minha mengko iku setengah saking adabuhu ma ikhwani iqtiramuhum utawi mulyaake ing ikhwani wa tarku ihtiqari wahidin lan ninggal ngina-ngina wong siji minhum saking ikhwani wa tarkul isti'la'i lan ninggal gumte alaihim ing atase ikhwani. Wa min halan iku setengah saking adabuhu ma ikhwani
alla yaskhara utawi yen to ora geguyu sapa muta'allim bibalti ilfahmi kalawan kendone faham minhum saking ikhwani wa alla yafraha lan yen to ora bungah sapa muta'allim idza wabakha ing dalem ari kalane milih-milihake sapa al ustad ba'dul qasirina ing sebagiane wong kang kendo akale fa inna dzalika mengko temen satuhune mengkono-mengkono alla yaskhara asbabul baghdhi iku dadi sebabe bendu wal adawati lan permusuhan. Jadi kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq dalam bab Adabul Muta'allim ini karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu berisi tentang adab seorang murid dalam belajar. Nah, yaitu Adabul Muta'allim, adab-adab seorang murid. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadhihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Murid itu juga memiliki adab, baik terhadap dirinya sendiri, baik kepada gurunya, maupun adab kepada sesama temannya. Amma adabuhu fi nafsihi fakatsiratun. Yang pertama, adab seorang murid terhadap dirinya sendiri itu jumlahnya banyak. Minha tarkul ujbi. Di antaranya 1. Meninggalkan ujub. Ujub itu adalah sifat yang mana itu membanggakan dirinya sendiri atau sombong ya, bisa dikatakan sombong. Semisal ada seorang yang diberikan kelebihan sama Allah itu berupa kecerdasan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dia itu tidak boleh sombong. Maka yang sebaiknya dia lakukan adalah mengajari temannya ya yang belum paham seperti itu. Kemudian contoh yang lain, semisal ada seseorang yang diberikan kelebihan dilahirkan dari keluarga bangsawan, dari keluarga sultan, maka dia juga tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Wa minha at-tawaddu wa sidqu yakuna mahbuban mawthuqan bihi. Di antaranya lagi adalah tawaduk dan jujur. Supaya apa? Supaya kita itu dicintai oleh orang lain dan juga dapat dipercaya seperti itu. Tawaduk berarti rendah hati. Ketika kita sudah memahami suatu pelajaran, maka kita tidak boleh sombong. Ya, harus rendah hati. Dan juga jujur. Jujur yang dimaksud di sini adalah ketika kamu dalam pembelajaran ya, ada hal-hal yang belum kamu pahami, maka kamu tidak boleh malu untuk bertanya. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya malu bertanya sesat di jalan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada yang belum dipahami, langsung saja tanya ke gurunya. Wa minha ayyakuna waqurun fi misyatihi ghadun tarfahu 'anil nadhari ilal muharramati. Di antaranya lagi adalah berwibawa dalam berjalan ya, serta menutup penglihatan terhadap hal-hal yang haram. Jadi ini berkaitan dengan adab dalam berjalan ya. Jadi kalau misal di jalan itu nggak boleh tengok-tengok ke sana kemari kayak gitu. Itu kan ada adabnya. Dan juga ada lagi ketika berjalan itu tidak boleh gosrek-gosrek kayak gitu, kayak menggesekkan kaki. Kemudian ada lagi kalau semisal berjalan itu tidak boleh bersiul ataupun bernyanyi seperti itu karena akan mengganggu yang lainnya. Oke. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi fala yujibu bighairi ma ya'rifu. Selanjutnya adalah dapat dipercaya atas pengetahuan yang disampaikannya, sehingga tidak menyampaikan sesuatu ilmu tanpa dasar pengetahuan. Jadi sebelum kita mengajari orang lain, alangkah baiknya kita mempelajari dulu ya, mempelajari dasarnya apa, kemudian baru ketika sudah memang benar kita boleh mengajarkan ke orang lain seperti itu. Wa amma adabuhu ma'a ustadhihi. Yang kedua, adapun adab seorang murid terhadap gurunya, faminha ayyataqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Di antaranya adalah yakin bahwasanya kelebihan guru itu lebih besar dibandingkan dengan kedua orang tuanya, karena guru itu mendidik jiwanya, mendidik ruh seorang murid ya. Jadi dalam lingkungan sekolahan ya, guru, bapak ibu guru itu orang tua dari siswa ya, pengganti dari orang tua.
Wa minha al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Di antaranya lagi adalah rendah hati di hadapan gurunya dan juga duduk dalam kelasnya dengan penuh adab dan juga penuh perhatian terhadap apa yang beliau sampaikan. Jadi ketika kita sedang berhadapan dengan seorang guru, maka sikap kita adalah tunduk. Dan juga ketika guru kita sedang menyampaikan pembelajaran, maka sikap kita itu tenang, memperhatikan. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan itu masuk. Ya, seperti itu. Kemudian, wa minha tarkul mizahi wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi. Di antaranya lagi adalah tidak bergurau, tidak bercanda, dan juga tidak memuji ulama atau guru lain di hadapannya. Ya, dalam pembelajaran itu ya kita perhatian baik-baik, perhatikan, dan juga tidak memuji guru. Semisal di depan kita itu ada guru yang menerangkan ataupun sedang diam seperti itu ya, kita tidak boleh memuji guru lain di hadapannya, karena itu akan apa? Akan menyakiti hatinya. Makhofatan ayyafhama ustadzu annahu yazumuhu, ya, demi menghindari kesalahpahaman seolah-olah kita itu meremehkan beliau. Jadi nggak boleh kita mengunggulkan guru lain di hadapan guru tersebut. Wa minha alla yasuddahu al-haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Di antaranya lagi adalah tidak menutup diri dari rasa malu untuk bertanya tentang apa yang belum dimengerti. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita kalau semisal ada sesuatu yang belum dipahami, maka kita tidak boleh malu untuk bertanya. Seperti itu. Wa amma adabuhu ma ikhwanihi. Yang ketiga, adab seorang murid terhadap temannya. Faminha ihtiraquhum wa tarku ihtiqari wahidin minhum wa tarkul isti'la'i alaihim. Kemudian antara lain yaitu menghormati mereka, tidak meremehkan seseorang pun di antara mereka, dan juga tidak sombong kepada mereka. Jadi sikap kita terhadap teman yaitu ya tadi menghormati, nggak boleh ngeremehin teman, dan juga kita itu tidak boleh sombong ya. Wa minha alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Di antaranya lagi adalah tidak mencela mereka, tidak mencela, tidak mencemooh karena kelambatan pemahaman dari teman kita. Jadi walaupun semisal ini ya, ada teman kita yang memang pemahamannya kurang ataupun lambat dalam memahami sesuatu, maka sikap kita itu tidak boleh mencela, tidak boleh mencemooh. Alangkah baiknya kita mengajarinya. Wa idza wabbaqal ustadzu ba'dul qasirina. Itu tidak marah, tidak bahagia, tidak senang apabila seorang guru itu menegur sebagian murid yang tidak pandai atau belum paham daripada yang lain. Jadi kayak gini, misal ada teman kita yang memang belum paham dan sedang dimarahi oleh gurunya. Nah, sikap kita sebagai teman itu tidak boleh malah bersikap senang gitu, nggak boleh ya, karena nanti akan munculnya itu kebencian. Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawati. Karena semua itu menjadi sebab kebencian dan permusuhan. Jadi walhasil dari bab ini yaitu menerangkan tentang yang pertama, seorang murid itu haruslah rendah hati, jujur, dapat dipercaya, serta menjauhi hal-hal yang haram, dan juga jangan menyampaikan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Yang kedua, yakinlah bahwa guru itu memiliki kelebihan dan keutamaan dalam mendidik jiwa seorang murid, sehingga rendah diri di hadapan beliau dan penuh perhatian merupakan bagian dari keberhasilan belajar. Terus kemudian yang ketiga, hormati dan sayangilah teman-temanmu. Jangan suka merendahkan dengan mencemoohnya, apalagi kepada teman yang sedikit pelan pemahamannya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.